Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Dian TV Channel. Maaf ya, saya baru upload video lagi. Sempat rehat sejenak. Mudah-mudahan melepas rindu kalian untuk melihat video saya ini. Tapi jangan lupa ya, klik tombol like, comment, and subscribe-nya supaya support channel ini agar saya semangat untuk mengupdate materi-materi yang semoga insya Allah bermanfaat. Semoga semua selalu sehat ya. Oke, nah kali ini yang saya akan bahas adalah materi tentang statistika. Nah, definisi tentang statistika apa sih? Kita lihat ya. Nah, untuk statistika, sebelum kita tahu tentang definisi statistika, di sini ada data dan statistika. Nah, data itu merupakan kumpulan data umum, di mana data umum ini merupakan fakta tunggal. Contohnya nih, misalkan ibu guru meminta Ratna untuk mengukur tinggi badan 5 siswa kelas 7A. Secara acak, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini tabelnya ya, contohnya ya. Ada nama Dwi, Willy, Nita, Wulan, Dani. Dari kelima orang tersebut. Nah, ini yang di bawah adalah data tinggi badan. Nah, ini merupakan salah satu contoh untuk data statistika. Nah, pada tabel yang tadi, bilangan 155 cm, termasuk tinggi badan seseorang siswa yang tadi, fakta tunggal atau bentuk tunggalnya dari data ini dinamakan data umum atau datum. Nah, adapun hasil seluruh pengukuran terhadap 5 orang siswa disebut data. Jadi, kita lihat apa sih berdasarkan data yang diperoleh pada data yang tadi. Nah, Ratna menyimpulkan bahwa dari kelima siswa tersebut, yang pertama, siswa yang paling tinggi badannya adalah si Dani. Yang kedua, siswa yang paling pendek badannya adalah Dwi. Kemudian, poin yang ketiga, tinggi badan Willy dan Wulan sama. Nah, ketika Ratna menarik kesimpulan di atas, sebenarnya ia telah menggunakan statistika. Nah, dapat disimpulkan bahwa statistika adalah ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan data, perhitungan atau pengolahan data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Nah, jadi sebenarnya statistika ini sudah kita pelajari pada saat kalian duduk di bangku sekolah dasar ya, pada saat kalian memakai seragam merah. Mungkin kalian pernah mendengar tentang mean, median, modus, nilai tertinggi, nilai yang sering muncul, atau nilai. Nah, untuk lebih jelasnya, support channel ini ya. Jangan lupa ya, klik tombol like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih yang sudah klik tombol comment subscribe-nya. Nah, poin yang ketiga, untuk slide selanjutnya, berdasarkan jenisnya data dibedakan menjadi dua macam. Ada yang namanya data kuantitatif, ada yang namanya juga data kuantitatif. Itu ada dua golongan ya. Nah, kuantitatif itu apa sih? Berupa bilangan dan nilainya bisa berubah-ubah. Data diskrit, data yang didapat dengan cara sebelum saya melihat apa sih materi dalam statistika itu ada mean, median, modus, tapi kita lihat dulu ya teoritisnya sedikit di sini ya. Kemudian data kontinu, data yang diperoleh dengan hasil pengukuran, misalnya panjang, pas, berat, ya. Nah, data kualitatif, bedanya apa sih dengan data kuantitatif? Tadi saya jelaskan bahwa kalau data kualitatif itu data yang bukan berupa bilangan, melainkan gambaran keadaan objek yang dimaksud. Contohnya, selain ramah, Andri juga pintar. Itu ya, termasuk. Oke, mengurutkan data. Data tunggal. Data tunggal yang saya sebutkan di sini ya. Jadi data statistik yang terkumpul itu umumnya masih tersebar dan tidak berurutan. Nah, untuk kebutuhan penyajian dan pengolahan data, maka data tersebut perlu diurutkan dari ukuran terkecil sampai ukuran terbesar agar dapat diketahui penyebaran atau. Contohnya nih, tentukan nilai tertinggi dan terendah dari data yang saya sebutkan di sini angkanya. Nah, kita jawab ya. Jadi data terurutnya kita mulai dari angka 3, 4, kemudian 5 sebanyak 2 kali, 6 sebanyak 3 kali, dan 7, 8, serta 9. Nah, jadi 3 ini dan 9 untuk 3 adalah sebagai nilai yang terendah.
Nah, untuk yang 9 adalah nilai yang ini termasuk bukan penyajian data ya, pengurutan data statistik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa nilai yang tertinggi adalah 9. Kemudian nilai yang terendah adalah 3. Lanjut. Baik. Nah, jadi jika data yang akan diurutkan cukup besar, maka dapat digunakan diagram-diagram batang ya. Diagram daun. Nah, langkah-langkah membuat diagram batang. Nanti tuliskan angka puluhan pada kolom batang secara berurutan, misalkan gitu. Kemudian tuliskan angka-angka satuan pada kolom daun yang bersesuaian dengan angka puluhan pada kolom batang, misalkan gitu ya. Nah, nanti untuk urutkan angka-angka pada kolom batang. Nah, untuk penyajian data secara bentuknya diagram apapun, nanti saya akan jelaskan di video yang selanjutnya. Silakan tunggu aja update video yang saya sampaikan di sini. Tapi sebelum itu, saya akan masuk ke contoh. Buatlah diagram batang daun dari data berikut. Kemudian tentukan nilai tertinggi dan terendahnya. Di sini ada 42, 50, 55, 73, 34. Serta data banyak ya di sini ya. Nah, kita jawab nih. Contoh aja. Kemudian kalau misalkan kita mau jadikan data ini adalah data batang, kan di sini ada 3 ya. Kemudian di sini ada 4, di sini 34. Kemudian selanjutnya ada 4, 5, 6, 7, 8, kemudian daunnya 2, 6, 3, 0, 5, 7, 6. Itu yang dinamakan dengan data yang disebut diagram batang. Nah, ini kalau 5 dipasangkan dengan 0, 50, 5 dipasangkan dengan 5, ini sekedar wawasan aja. Ya, sekedar wawasan, sekedar ilmu saja. Supaya kalian tahu, oh ini nih namanya diagram batang. Untuk lebih jelasnya apakah ini keluar di dalam soal, ya biasanya sih jarang ya soal-soal seperti itu keluar. Yang jelas soal ini biasanya untuk digunakan dalam bentuknya. Oke, ini kesimpulannya secara kesimpulan ya, batang dan daun. 34, 85, dan nilai tertinggi adalah 85 di sini ya. Kemudian nilai terendah ada disampaikan dengan dinilai 34 ya. Nah, penyajian data dengan daftar tabel atau di tabel frekuensi. Nah, daftar frekuensi itu data yang disusun dalam bentuk yang lebih sistematis berupa daftar atau tabel. Langkah-langkah dalam membuat daftar frekuensi, kita lihat dulu nih. Yang poin pertama, menentukan selisih nilai tertinggi dan nilai terendah dulu. Kemudian membuat 3 buah kolom, masing-masing ada nilai, ada turus, dan frekuensi. Mungkin di SD juga sudah pernah belajar tentang turus gitu ya. Nah, pada kolom nilai, menulis data dari yang nilai terendah sampai dengan nilai yang tertinggi. Kemudian poin yang keempat, memindahkan data ke dalam daftar satu demi satu dengan menggunakan turus. Ya. Nah, poin kelima, menghitung banyak turus pada tiap baris, kemudian menulis bilangannya yang menyatakan banyak turus pada kolom frekuensi. Contohnya, berikut adalah data nilai ulangan matematika 44 orang siswa kelas 9. Nah, ini data dari nilai-nilai ulangan matematika dari 40 orang siswa ya. Pertama, kita menentukan selisih nilai tertinggi dan nilai terendahnya dulu. Yang tertinggi dijatuhkan oleh nilai yang 9, kemudian yang terendah dijatuhkan oleh nilai angka 3. Jadi selisih dengan 9 minus 3 adalah 6. Kemudian membuat 3 buah kolom nih, masing-masing untuk nilai, turus, dan frekuensi. Nah, berarti ada 3 kolom, ada nilai, ada turus, ada frekuensi. Berarti nilai ulangannya, kita sebutkan nih nilai ulangan data di atas, kemudian frekuensi, ada berapa kali muncul nilai tersebut, baru nanti kita buat. Nah, pada kolom nilai menulis data, mulai dari nilai terendah, yaitu 3, sampai dengan nilai 9. Ya. Memindahkan data ke dalam daftar satu demi satu dengan menggunakan turus. Baru yang kelima, menghitung banyak turus pada tiap baris, kemudian menuliskan bilangan yang menyatakan banyak turus pada kolom frekuensi. Nah, ini dari data yang 44 siswa tadi ya. Nah, baru kita buat nih nilai ulangan dari angka 3 sampai dengan 9 nilai tertentu. Nah, disampaikan bahwa baru kita buat turusnya. Ya. Nah, turusnya ini saya percepat saja.
4, 5, 9, 13, 6, 5. Nah, ini sebagai pengetahuan saja ya, mengulang kembali. Mungkin di SD kalian pernah belajar seperti ini, dan biasanya digunakan, kadang-kadang terus digunakan pada saat pemilihan presiden atau pemilihan ketua daerah gitu ya. Lain. Daftar frekuensi dari data kelas 9, jadi secara kesimpulan yang tadi kita sudah sampaikan sebelumnya dengan menggunakan turus, ini ada 2 kolom, yaitu nilai ulangan dan frekuensi. Nilai ulangan dari nilai 3 sampai dengan 9, nilai terendah dengan tertinggi. Nah, frekuensi yang 4, 5, 9, 13, 6, 5, 2. Sehingga di total ada 44 siswa. Kemudian populasi dan sampel. Nah, ingat ya, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe-nya supaya support channel ini sehingga mengupdate materi-materi yang lainnya semoga dan bermanfaat. Nah, populasi dan sampel. Saya akan jelaskan tentang populasi dan sampel sebelum saya mengulik kembali tentang terkait contoh soal main median modus ya. Jadi yang namanya statistika itu pasti akan kalian pelajari pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMP. Nanti kalau kamu masuk ke SMA pun tetap kita belajar statistika sampai dengan kuliah mungkin. Ya, kuliah kita mau membuat skripsi, kita tetap menggunakan statistika. Jadi statistika ini adalah data yang kita peroleh supaya kita mendapatkan fakta, sehingga data yang kita ambil adalah data yang akurat. Ya, intinya kita belajar statistik seperti itu. Jadi tidak hanya berita belaka ya, tapi data yang berupa wacana yang berupa fakta. Faktanya kita ambil dari. Oke, lanjut populasi dan sampel untuk menarik kesimpulan. Kadang-kadang kita diambil berdasarkan keseluruhan data nih. Misalnya seorang peneliti ingin menguji kandungan air di sebuah sungai, sehingga air tersebut layak diminum atau tidak. Nah, untuk mengetahuinya tentu tidak praktis kan untuk menguji semua air yang ada di sungai tersebut. Nah, peneliti tersebut cukup mengambil 1 gelas air sungai, berarti untuk diuji. Nah, pada kasus ini seluruh air tersebut dinamakan populasi, sedangkan 1 gelas air yang diambil oleh penguji tadi itu dinamakan dengan. Nah, sampel ini akan menjadi tolak ukur untuk mengetahui apakah air itu termasuk kandungannya seperti apa. Nah, itu yang namanya statistika juga ya. Populasi dan sampel. Nah, populasi semua objek yang menjadi sasaran penelitian tadi. Yang namanya penelitian baik kita mau meneliti secara misalkan kita pada saat SMP kita meneliti observasi, meneliti contoh misalkan meneliti tumbuh-tumbuhan ya, pasti kita tahu tuh mana populasinya, mana sampelnya. Pada saat nanti kita kuliah di perguruan tinggi, kita menulis skripsi, juga kita tahu ya, cara kita ambil data seperti apa, pasti ini juga akan menggunakan statistik. Ya, jadi statistika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sampai kita bekerja pun tetap kita gunakan statistika, yaitu pengumpulan data. Karena supaya berita atau yang kita sampaikan itu adalah berdasarkan fakta ya, bukan berdasarkan kalau bahasa zaman sekarang hoax gitu. Nah, sampel sebagai populasi yang benar-benar diambil atau benar-benar diamati. Ya, jadi kita nggak bisa ngambil berita biasa aja tanpa ada penelitian terlebih dahulu, tanpa ada fakta, tanpa ada pengujian. Nah, ini contoh soalnya, contoh ya. Tentukan populasi dan sampel yang mungkin jika seseorang ingin mengetahui tingkat penghasilan setiap kepala keluarga di suatu kelurahan. Nah, ini kita masih sampel dan populasi dulu nih, tapi tetap stay tune di channel ini karena saya akan membahas tentang mean median untuk data tunggal dulu ya. Nah, kita tetap stay tune saja di YouTube channel ini. Nah, pertama jawabnya, seluruh kepala keluarga yang ada di kelurahan tersebut merupakan populasi. Nah, ada pun beberapa kepala keluarga yang ditanya, kelurahan tersebut merupakan sampel. Jadi, kita bisa bedain mana yang namanya populasi, mana yang namanya sampel. Kalau populasi, seluruh kepala keluarga yang ada di kelurahan. Kalau sampel, beberapa kepala keluarga saja yang ditanya oleh kelurahan. Nah, ini ya poinnya. Saya akan bahas soal ini. Mungkin beberapa dari kalian semua sudah tahu ya, sudah tidak asing lagi tentang ukuran pemusatan data nih. Yang pertama mean, median, dan modus. Apa sih mean? Mean itu kan pasti nilai tertinggi ya. Median apa? Nilai tengah.
Nah, modus nilai yang sering. Tapi ingat, yang namanya median itu nilai tengah. Nilai tengah yang kita ambil adalah nilai yang setelah kita urutkan dari data terendah sampai dengan data tertinggi ya. Oke, rata-rata hitung men. Nilai rapot AD 78, 80, 96, 79, 80, 76 sampai dengan 82. Nah, bagaimana sih caranya menentukan nilai rata-rata rapot AD? Nah, dari yang data yang saya tampilkan di sini, maka kesimpulannya untuk mendapatkan rata-rata hitung men, berarti nilai rapot AD nih kita sudah jabarkan ya. Nah, caranya menentukan nilai rata-rata seperti apa sih? Nilai rata-rata rapot AD itu kita pasti jumlahkan dulu ya satu persatu sampai dengan poin yang ke 82 gitu. Kalau sudah kita bagi nih, nilai yang muncul itu ada 10 nilai, berarti kita bagi dengan 10. Nah, berarti berapa? Setelah kita jumlahkan dapatlah 818. Lalu kita bagi menjadi 818 bagi 10. Nah, kita ambil aja satu angka di belakang koma. Jadi, hasilnya rata-rata nilai rapot AD adalah 81,8. Ya, jika nilai dapat ditulis dengan bentuk X1, X2, X3, nilai pertama, nilai kedua sampai dengan nilai yang ke N, maka nilai rata-rata adalah X1 ditambah X2 sampai dengan Xn, lalu dibagi banyaknya data. Nah, banyaknya data di sini untuk sampel yang ini adalah banyak datanya dibagi dengan yaitu nilai raport AD. Contohnya itu ya. Nah, kemudian nilai rata-rata itu biasa dinotasikan dengan X garis yang di atas. Nah, kemudian soal selanjutnya. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai dari seorang siswa bernama Iwan digabungkan dalam kelompok itu, contohnya gini aja deh, misalkan di dalam suatu kelas ya, ada 39 siswa. Nilai rata-ratanya dari 39 itu 45. Ada anak baru misalkan, namanya Iwan, digabungkan dalam kelompok kelas itu, sehingga kan jumlahnya yang tadinya 39, Iwan masuk jadi 40. Nah, nilai rata-ratanya menjadi 46. Berapakah nilai ulangan matematika yang diperoleh Iwan? Nah, ini intinya. Ketika kita tahu materi tentang statistika, misalkan kita mau tahu nih nilai teman kita itu berapa sih gitu ya. Nah, artinya kita sudah tahu konsepnya untuk mencari nilai yang belum diketahui. Gimana caranya? Kalau kita udah tahu datanya ya, dengan cara statistik. Oke, gimana sih nilai Iwan itu? Nah, misalnya nilai ulangan Iwan itu N, belum diketahui. Nah, jumlah nilai ulangannya sekarang itu tadi ada 39 siswa. 39 dikali 45 tambah 45-nya didapat dari mana? Kita lihat nih sebelumnya ya, saya buka slide sebelumnya kalau misalkan lupa. Nah, nilai rata-rata yang tadi kan dapatnya 45 ya. Oke, saya akan ulangi. Nah, 39 dikali 45 kemudian ditambahkan. Lalu setelah dikalikan dapatlah 39 kali 45 ini 1795 nih ditambah N. Lalu banyak data yang sekarang tadinya 39 siswa. Iwan masuk ya, ceritanya dia anak baru nih. Jadinya ada 40 siswa. Sehingga rumus umumnya adalah 1755 dari 39 siswa, jumlah data 39 siswa ditambah N-nya si Iwan, nilai Iwan dibagi 40. 39 tambah 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 46. Jadi 1755 ditambah N sama dengan kali silang ya, kali silang aja nih. Anggaplah 46-nya per 1. Berarti 40 kali 46, 1755 plus N aja tinggal diturunkan saja. Lanjutkan, baru nanti kita turunkan. 40 kali 46 dapat 1840. Sehingga N-nya boleh pindah ruas. 1840 dikurang 1750. Sehingga nilai si Iwan adalah 85. Itu ya, untuk nilai Iwan atau kita ingin mencari nilai siswa yang belum diketahui sebelumnya. Jadi nilai Iwan itu adalah 85 kesimpulan. Boleh ya. Nah, jangan lupa ya klik tombol like, comment, and subscribe-nya untuk support channel ini. Kita masih masuk ke median nih. Median insya Allah tentunya gampang. Pasti kalian udah pernah tahu ya pada saat kalian duduk di sekolah dasar. Nah, diketahui nilai 8, 3, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 4, 7, 9. Nah, gimana sih untuk menentukan median data tersebut? Nah, sebelumnya kalau kita median datanya belum urut, ini berarti kita harus urutkan dulu dari data terendah sampai dengan data tertinggi. Nah, data gimana ini? Kita urutkan dulu. Berarti urutkan data terkecil ke terbesar.
Nah, sehingga dapatlah nih 3, 4, 5, 6 2 kali, 7 3 kali, 8 2 kali, 9 1 kali. Nah, baru nih kita bagi data menjadi dua bagian. Sekarang datanya ini ada genap atau ganjil? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ada ganjil. Berarti kalau ganjil ini ada di data, berarti diambil 5, 5 ya. Oke, data ke-6 adalah nilai median itu, yaitu jatuh di nilai 7. Mediannya adalah 7. Jadi kalau misalkan datanya itu jumlahnya itu ganjil, kita ambil aja 1/2 nilainya itu berapa. Di sini kan ganjil ya, ada 17 data. Gimana kalau datanya genap? Kalau datanya genap berarti nanti diambil tengahnya ada 2. Baru nanti kalian bagi. Kebetulan saya ambil contoh yang, jadi kesimpulannya tentang median itu nilai tengah suatu data yang telah diurutkan. Jadi kalian urutkan dulu nih, jangan lupa kalau misalkan mau mencari nilai tengah atau median kamu belum diurutkan, jadi urutkan terlebih dahulu. Gitu ya. Oke. Nah, untuk median lagi nih, jika pada suatu data jumlah data umumnya ganjil, mediannya adalah nilai tengah data yang telah diurutkan. Tadi setelah saya sebutkan ya sebelumnya. Jadi jika pada suatu data jumlah data umumnya genap, mediannya adalah mean dari dua data umum yang di tengah setelah data diurutkan. Boleh dengan cara wacana ini juga, atau boleh tadi saya sampaikan setelah diurutkan, kamu bagi 2 datanya, nanti ada pasti sisa 2 nih data di tengah. Nah, ini contohnya nih. 494. Ini kan data belum urut ya. Berarti kita urutkan dulu nih. Nah, kita urutkan jadi seperti ini. Nah, sekarang kita boleh hitung nih sama-sama nih. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Karena dia datanya genap, kalau kita bagi 2 berarti 3, 6, 7. 7. Nah, ini kan sama-sama 7 nih, boleh dengan cara ini. Nah, berarti tengahnya ada di 6 dan 7. Ya. Nah, karena dia genap nih, berarti untuk median atau nilai tengahnya 6 ditambah 7 lalu dibagi 2 saja. Kita boleh dari datanya ini jadi 6,5 itu ya. Oke, tetap stay tune terus dan jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe-nya. Kita masih masuk modus nih. Bagaimana sih cara menentukan modus suatu data ya? Modus itu pasti sering muncul nilainya. Diketahui 835, 678, 674, 79. Bagaimana menentukan modus data? Urutkan data dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Kemudian hitung banyak masing-masing. Kemudian pilih data yang paling sering muncul. Nah, setelah datanya sudah ada, ternyata modusnya jatuh di nilai 7 karena dia muncul 3 kali. Nah, kalau sudah ada, nah kesimpulannya kita ambil aja. Berapa modusnya? Ya. Jadi, secara kesimpulan modus adalah data atau nilai yang paling sering atau banyak. Itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, tapi jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe-nya, serta share. Semoga apa yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, boleh kalian komen kolom di bawah ini, gimana materi apa yang saya mau sampaikan. Itu saja kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.